Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Siti Fani Hakim yang masih senang banget update harga emas beberapa hari terakhir ini. Nih kita mau update harga emas hari ini Sabtu 6 Juni 2020. Kalau kita lihat hari ini emas turun lagi ya. Harga emas Antam turun sebesar Rp12.000 per gramnya. Dari harga Rp888.000 per gram, sekarang cuma tinggal Rp876.000 per gramnya. Untuk harga jual kembali juga anjlok nih, sebesar Rp16.000 per gramnya. Sayang ya, kalau mau jual sayang banget nih. Ini bukan momen untuk kita jual, tapi justru momen untuk beli. Ya, kemarin sempat naik Rp1.000, nah sekarang turun lagi Rp12.000 per gramnya. Kalau kita lihat sih spot harga emas dunia ini malah naik ya per onsnya. Tapi di nilai rupiahnya turun. Di nilai rupiahnya emas per gramnya emas Antam ini malah turun. Nah, ini kita lihat harga emas Antam mulai dari 0,5 sampai 1.000. Kenaikannya sama. Per gramnya itu yaitu 12.000. Penurunannya sebesar 12.000. Rp12.000 per gram. Kalau kita lihat spot harga emas dunia itu sempat naik sedikit, kemudian stabil pada hari ini. Nah, kalau untuk emas UBS itu masih pakai atau update tanggal semalam ya. Jadi kita lihat di sini masih stabil. Nah, nih pergerakan harga emas dunia. Nah, kemarin itu kan kita lihat ini minus ya. Nah, hari ini itu malah naik per onsnya itu sebesar 1,13 US dolarnya ya, naik sekitar 0,07 per onsnya. Per ons. Nah, kalau untuk nilai tukar rupiah sih terhadap dolar Amerika dibandingkan dengan semalam di sini masih sama karena update-nya masih pakai tanggal semalam ya, tanggal 5 Juni 2020. Nah, ini juga sama. Jadi yang berubah itu baru di sini nih. Harga jual logam mulia Antam dengan harga jual kembali. Ini harga kita beli, ini harga jual kembali. Nah, masih sama sih seperti sebelum-sebelumnya. Saya nyaranin buat orang yang mau investasi ke emas, ayo beli emas untuk investasi, karena selain bisa kok beli dengan harga yang maksudnya dengan uang kita seberapa pun yang kita punya, nggak harus beli emas batangan dalam bentuk fisik ya. Di Pegadaian itu sangat banyak pilihan untuk kita mau berinvestasi. Mau dalam bentuk batangan bisa, dalam bentuk tabungan bisa, dalam bentuk perhiasan, atau kita beli lelang ya. Sering tuh kalau yang rajin ke Pegadaian itu sering ada lelang-lelang emas, perhiasan, atau apapun lah yang ada di Pegadaian itu yang biasanya dijaminkan orang untuk minjem uang ke Pegadaian, dia tidak bisa tebus. Nah, itu dilelang sama Pegadaian dengan harga di bawah harga pasaran. Biasanya seperti itu. Nah, kalau buat tabungan di Pegadaian ini itu sering tuh saya juga dapat info saya bukan orang Pegadaian, tapi saya dapat info dari orang-orang yang kadang ada teman yang bekerja di Pegadaian, kadang itu ada di share atau dibagikan atau di grup, kadang diajak sama teman-teman untuk yuk kita buka tabungan di Pegadaian. Nah, sebelumnya itu saya udah buka buku tabungan di Pegadaian, tabungan emas namanya. Di sana itu dijelaskan, di awal kita mau buka itu dibilang gak harus kok uang besar, berapapun yang ada kita bisa menyimpan atau menabung uang kita di tabungan emas Pegadaian. Nah, itu nanti dinilai dengan harga emas hari ini.
disesuaikan. Misalnya uang kita tuh sebesar, letak aja lah uang kita itu sekitar 9.000 rupiah. Itu kan sekitar 0,01 gitu ya. 0,01 berapa gitu. Nah, itu nanti saldonya itu ya nilai berapa gram emas ditukar dengan uang kita. Kalau misalnya kita punya uang 900.000, berarti kita di tabungan saldonya nanti sekitar 1, berapa gram gitu. Nah, sesuaikan dengan harga yang sekarang ini. Di harga, update-nya tetap harga di Pegadaian ya, nggak pakai yang ini. Karena harga di Pegadaian per gram itu beda dengan tabungan Pegadaian beda dengan yang Antam ini. Karena kalau di Pegadaian itu kan belum termasuk biaya cetaknya. Nanti kalau kita mau cetak bisa. Kalau udah mencukupi, ada syaratnya juga di Pegadaian itu nanti kalau kita mau cetak dalam bentuk fisik dan ada biaya cetaknya. Mungkin itu aja bagi yang tertarik untuk nabung, baik dalam bentuk emas, baik dalam bentuk properti, baik dalam bentuk tabungan uang langsung ke bank, itu boleh-boleh aja. Semua orang kembali ke pilihannya masing-masing. Saya tuh lebih tertarik dengan gemar menabungnya sih, gemar menabung. Terserah kita lebih tertarik yang kemana. Kalau nabungnya ke barang boleh, kalau senangnya nabung ke barang. Kemudian nabungnya ke emas boleh, nabungnya ke properti boleh, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, kalau misalnya nabungnya ke badan juga boleh, itu kembali ke masing-masing. Cuman kalau misalnya lebih untuk masa depan ya pastilah orang pasti kalau nggak ke emas ke properti. Cuman properti kan resikonya lebih besar dan harus modal yang besar juga. Sementara kalau emas ini kita nggak harus uang besar lagi sekarang. Semua orang udah bisa kok nabung ke emas. Salah satunya yang seperti saya bilang tadi ke Pegadaian. Mungkin itu aja hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bikin video ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama buat diri saya dan teman-teman terdekat pastinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.